Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Podmen Nami. Dan di sini saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Ferry Rifki dan ini ada Natasha dan yang kedua ada Mbak Selsa dan yang ketiga ada Wildan, itu yang paling gantengnya. Dan di sini eh, kita akan ngebahas ini ya, tentang motivasi berlanjutnya kuliah kan. Kita kan mau ke semester 5 nih. Semester 5 kan, benar kan? Benar. Betul. Oke. Yang pertama, bagusnya gimana ya? Mendingan kita bahas dari awal, dari motivasinya dulu atau mau ke tujuannya dulu nih? Mau kemana dulu? Boleh pilih dulu. Lebih baik awal sih. Awalnya nih. Ya, soalnya biar oke. teratur. Baik. Mau dari kamu yang mana? Nah, Siapa terserah dulu? Ferry aja dah. Bisa ngatur. Oke. Yaudah, dari kanan dulu aja lah. Kita pertanyaan yang pertama gitu ya. Apa sih alasan kamu mau berlanjut gitu ke semester 5-nya? Alasannya tuh apa gitu? Serinci apa sih masih kuat bertahan walaupun kita sampai semester 4 juga udah hampir itu Iya. parah kan. Coba. Intinya harus yakin ya, Hmm. yakin mau berusaha buat belajar juga kan. Semakin ke depan kan materi juga semakin susah. Iya. Jadi ya harus ada niatan belajar, Nah. berusaha. Nah, emang gitu. Kadang kita tuh ya emang udah niat gitu ya. Udah niat ke kita tuh motivasi besar nih mau belajar gitu kan, serius. Tapi kan kadang di niat itu teh kadang kita lemah gitu. Ngerti gak maksudnya lemah tuh? Kadang ada gangguan gitu dari orang tua, dari keluarga kan, misalnya dari keluarga, dari teman gitu. Awalnya teman yang suka mau ngajari gitu, tiba-tiba kita selek gitu. Kan nggak mungkin gitu kan, kita masih ada niat. Menurut kamu nih, seorang cowok nih yang wawasannya udah gede kan biasanya. Kalau misalnya gitu gimana? Kalau misalnya tujuannya kayak tadi kan Iya. ada di keluarga, Hmm. terus itu mah kita pintar-pintar kitanya aja. Kita di masalah keluarga nih. Iya. Ya otomatis kita hubungan baik dengan keluarga itu emang harus. Kedua, kalau ada permasalahannya diselesaikan, bukan menghindar gitu. Oh, oke. Tapi kan apa ya? Setiap orang kan berbeda gitu, cuy. Iya, tapi kan itu emang harus gitu. Kayak kita punya masalah nih sama keluarga, masa kita kabur? Oh, berarti kalau gitu mah motivasi itu emang harus kuat ya, harus Nah. kekeh lah ibaratnya gitu. Jangankan Oke. buat motivasi hidup, Hmm. keridhaan Tuhan pun di keridhaan orang tua juga. Oh, mantap sih. Itu mantap banget. Oke. Next, boleh ke Mbak yang keduanya. Apa sih tujuan Mbak tuh masih lanjut gitu? Apa karena teman, apa karena orang tua gitu? Apa ada problem apa enggak gitu? Ya, Coba karena bisa dibuka. dorongan dari orang tua juga. Oke. Terus Iya. ada banyak teman-teman yang masih nge-support lah. Oh, oke. Teman ya Mas ya. Ya, Sebelumnya tuh teman yang support tuh ngajarin apa enggak sih Mbak? suka dong. Wah, keren. Emang sering gitu ngajarinnya sering. Nggak sering sih, tapi ya suka aja. Oh, suka. Mbak yang minta apa teman yang ngajarin langsung gitu? Itu Keduanya. Dua-duanya. Oh, saling membutuhkan gitu Iya. lah. Saling membantu. Oh, berarti masuknya tuh kan tadi saling membantu tuh berarti kita tuh bukan saling ngajarin gitu kan, tapi belajar bersama lah gitu Iya. kan. Oh, ya sih. Ya juga gitu. Kalau udah udah ada motivasi nih ya, kalian ada nggak sih di antara kalian gitu ya bertiga patah gitu motivasi kalian tuh, tiba-tiba kita tuh nggak ada semangatnya gitu ke depannya? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Ya, sering orang juga pasti pernah sih. Itu Iya. pernah. Tapi tuh cara ngebangkitinnya tuh gimana? Ya beda-beda kan. Orang tuh ada butuh hiburan, butuh jalan-jalan, butuh shopping, itu kan beda-beda. Ya saya kan suka game, ya main game. Kalau Selsa mungkin suka belanja-belanja, ya belanja-belanja, dia hilangin drop itu. Soalnya kalau kita di keadaan yang terpuruk, kalau kita keterpurukan terus ya terus kayak gitu, nggak benar ke semuanya lah gitu. Sayang kalau lagi kuliah ya paling kalau kuliahnya nggak konsen atau gimana. Oh, berarti sistem belajar ini ya, misalnya Iya. sistem belajar sama aktivitas itu diseimbangin kan? Iya. Diseimbangin kan gitu. Berarti kalau misalnya gini ya, kita nih udah sampai semester 4 nih ya. Contoh ini mah. Semester 4. Tapi kita belum punya kemampuan di bidang kita gitu ya. Kayak
kayak saya kan di IF gitu, sedangkan ini ada SI kan, ini wah ini anak SI ini kita bisa main analisis nih sama anak SI itu sebenarnya, bisa ada kerjasama gitu kan kalau belajar bareng gitu. Makanya deketin atuh, temenin gitu maksudnya, belajarnya bareng gitu Ya kan. nanti di PC aja. Ah ini mah bahaya tuh. Oke. Kalau belajar gitu paling lama berapa jam sih? Cuma nggak pernah belajar. Nggak pernah. Tapi kalau dari dalam kejuruan gitu paham. Kalau kejuruan kita kan belajar tuh dalam konteks belajar yang nulis, baca buku, dengar atau gimana si pembelajaran itu kalau saya tuh kebanyakan dari visual gitu. Oh iya iya. Kayak teman-teman nih ngajarin meskipun dia lagi diskusi atau lagi main kayak gimana ngumpul dalam keadaan gitu pun kita harus bisa belajar gitu dalam konteks yang kayak tadi gitu. Kenapa saya bilang saya nggak pernah belajar? Takut sombong. Wah, iya benar sih. Ya emang begitu sih, apa ya? Sebenarnya menurut saya gitu ya, kalau disebut sombong sih ya jangan lah gitu kan, ya jangan. Jelas. Tapi kalau kita mampu ya kita bagikan lah, benar gak? Betul. Nah begitu. Ya emang itu sih sistemnya belajar tuh emang dimana kita udah melampaui nih ya kita ajarkan yang belum melampaui kita gitu kan. Jadi kita tuh sama-sama seangkatan gitu, seimbang gitu kan, nanti lulus juga kan bareng lulusnya kan gitu. Insya Allah. Cuman kita akan menjadi saingannya tuh di saat kita mencari pekerjaan kan. Nah, itu nanti di saat kita akan menjadi saingan tuh di situ. Begitulah. Menurut kalian gitu ya, hal apa gitu ya, si motivasi itu bisa tertujunya tuh disemangatin, semakin nambah semangat itu gara-gara apa? Saya Iya. Boleh lah, saya terus terus. lain-lain. Ya sok Enggak. dulu lah. Ini pertama sih orang tua. Kenapa orang tua? Ya orang tua kan ngedidik kita dari kecil gitu. Alhamdulillah, terima kasih Amik. Saya bisa dapat beasiswa di Amik. Jadi orang tua saya itu kan orang yang kalau buat kuliah tuh belum mampu kemungkinan. Saya tuh kenapa orang tua? Jadi mereka ingin besar gitu keinginannya untuk bisa saya sampai S1. Alhamdulillah ada STMIK Amik Bandung bisa memberikan saya peluang untuk mencapai keinginan orang tua saya. Makanya motivasi saya kenapa saya harus bisa lulus sampai S1, bisa motivasi besar saya karena tujuan orang tua. Wah, keren ya. Ya begitu sih. Kita juga dibimbing kan sama dosen-dosen juga. Ya dosen juga kan di sini emang ramah gitu kan. Kalau kita butuh tinggal panggil kan. Nggak susah dikomunikasi. Iya. Enak juga kan gitu. Oke, coba kalau tetehnya gimana? Kuatnya motivasi itu karena apa gitu? Karena ada yang karena orang tua, ada teman gitu kan. Aku pernah ngerasa down banget ya, Iya. down di posisi down banget. Ini tuh gimana sih? Aku bisa apa sih? Iya. Kuliah tuh bisa apa? Nah dari situ aku termotivasi. Iya. Terus ada teman juga yang support buat membantu. Iya, membantu. Kadang itu si teman itu tuh males nggak sih ngebantu kamu tuh? Atau dia juga ikut semangat gitu? Kayak lebih semangat ya berpartisipasinya lebih semangat dari aku. Jadi kan enak ke akunya. Jadi enak mau nanya kayak gimana pun kan jadi enak gitu. Jadi sambil sharing-sharing kan, Iya. belajar juga kan. Enggak fokus kita belajar ini, analisis misalkan ada SI mah itu. Kita belajar analisis nih. Enggak fokus 3 jam belajar terus kan. Enggak gitu kan. Kalau udah dewasa mah kadang kalau cowok gitu ya, kalau saya sambil belajar tuh sambil ngopi kan gitu, sambil ngopi, sambil ngobrol, sambil implementin lah gitu apa yang salahnya, apa yang stucknya kan gitu. Segitu kan. Tapi itu emang bener nambah semangat kamu gitu kan buat belajar. Semakin tuh. nambah, jadi Wah. semakin besar semangatnya. Berarti itu karena teman ya kan? Iya. Wah, karena teman. Oke, berarti tinggal dilemparlah ke perempuanannya gitu. Sekarang yang memperkuat motivasi kamu tuh apa sih gitu? Dari orang tua juga, dorongan dari orang tua buat aku lebih semangat lagi. Kayak misalnya aku down juga ya, waktu aku down sok semangat, katanya mau S1 katanya. Oke. Gitu. Berarti- Terus lebih semangat lagi. Berarti itu harapan gitu ya? Oh, masuknya ke harapan.
Oke. Gimana? Ini maksudnya ke harapan nih, Ya, harapan. semua juga pasti berharap yang baik-baik, saya juga kan ingin Iya. yang baik, cuman ya Semua kalau juga punya kalau harapan udah masing-masing. berkehendak, Iya. kalau Tuhan udah berkehendak atau Allah udah berkehendak ya kita S1-nya tanggal segitu bulan segitu ya gimana lagi gitu. Kalau yang mengundur ya mungkin harus memperbaiki diri. Kayak saya nih banyak yang nilai-nilai yang kurang baik, cuman kan saya berlatih untuk memperbaiki gitu. Oh. Jadi dalam sebuah kesalahan tuh emang kita harus lebih lebih intro sih sebenarnya. Oh, Kesalahan iya. kita nih, ini kesalahan kita mungkin di pelajaran A. Pelajaran itu salahnya di mana sih? Misalnya saya kan daring nih, kesalahan saya dulu kalau lagi daring nih tidur gitu kan. Astagfirullah, waktu bangun kan udah pada nggak ada nih, Iya, pada iya. kemana? Maksudnya kesiangan. Pada kemana iya, kita? panik kan, Mungkin, panik biasanya. mungkin di kemudian harinya kita ya kayak kampus biasa lah, kalau kayak kampus biasa gitu. Kalau ya kita kuliah ya mandi dulu, kayak gimana dulu mungkin gitu sih. Saya Jadi- memperbaiki yang sebelumnya. Kalau Covid mah kan protokol kesehatan, Nah. kalau ini kan protokol kesopanan gitu Sopanan, kan. terus Oke. protokol buat Tapi itu pernah nggak sih kayak dosen gitu ngelabrak gitu, woi kamu mandi dulu gitu, pernah nggak sih? Dapet alhamdulillah yang sih gitu? kalau saya belum pernah. Belum. Jadi Tapi di kelas pernah nggak? Di kelas ada nggak di kelas yang dikritik gitu sama dosen? Oh ini on cam, ada seseorang yang on cam, tapi keadaannya lagi tiduran, lagi makan, lagi itu. nggak ada, Ada sih nggak sih? teman-teman saya alhamdulillah pada mematuhi kegiatan-kegiatan Oh. kampus ini dengan baik. Berarti Emang kesadaran mahasiswanya juga udah bagus sih di sini. jadi mahasiswanya juga udah kesopanan juga udah terjangkitnya besar gitu Besar, kan, alhamdulillah. udah menghargai dosennya juga bersungguh-sungguh gitu kan buat mencari ilmunya karena memanfaatkan keadaan juga kan di sini ya. Oke, tinggal ke Mbak Selsa boleh. Sama sih kayak Natasha. Oh, Dorongan orang tua dari gitu. orang tua, sama teman-teman juga. Iya. Oh, berarti emang kebanyakan harapan gitu ya Iya. dari kuliah yang ini tuh. Iya. Tapi ada Tapi- juga kan yang motivasi mau nikah. itu kejauhan. Anda mungkin Anda. Insya Allah ya. Anda tidak bisa berbohong. Tapi kan cita-cita gitu kan, cita-citanya buat apa sih motivasi kuliah kalau saya gitu kan. Pingin punya cucu yang bagus. Kejauhan cuy. Perbaiki keturunan berarti ya. Aduh, kejauhan. Kayak Ferry. Ya kalau saya sendiri gitu ya, kalau saya sendiri sih kalau jujur gitu kan, saya punya adik gitu kan, Saya juga. ya Aku juga. ya sebenarnya punya kan, tapi kan beda-beda pemikiran gitu. Oke. Kalau saya mah saya masih lanjut, alasannya apa? Saya pernah loh mau putus kuliah, hampir malahan mah. Terus kenapa sih alasannya mau lanjut gitu? Yang pertama gitu kan, saya berkaca dari pengalaman kerja saya gitu, betapa sulitnya, betapa capeknya gitu kan, kalau di pabrik, kalau di kafe gitu kan, malam belum di shiftnya kan gitu, itu kena mental banget lah gitu, sakitnya tuh Di gimana sini. gitu kan, wah kan di sini mah di ruangan gitu kan, Siap, itu mah di siap, rumah di kasur kan suka tiduran gitu, sakit mah kan di kasur, di rumah sakit meren. Oke, lanjutnya saya tuh punya adik nih ya. Adik saya tuh gak mau lah seperti saya gitu. Kalau jenjang karirnya tuh pendek lah gitu. Saya pengen ngebiayain adik gitu kan. Kuliahnya lebih, sekolahnya lebih tinggi gitu kan. Saya pengennya gitu. Kalau dari orang tua sih saya nggak terlalu tertekan oleh orang tua. Cuman orang tua mah cuman ngebantu saya buat ngedoain, mendorong, fasilitas kan pasti Iya. kayak motor, handphone gitu kan. Pasti ada lah dari orang tua juga. Ya saya juga bersyukur sih bisa kuliah di sini juga karena di sini menampung yang kesulitan dari keluarganya gitu. Saya juga berterima kasih di sini gitu buat Stimik Amik terutamanya gitu. Kan tadi udah pembahasan tentang motivasi nih. Sekarang mah kita ke beda jalur kan gitu. Pernah nggak sih kalian ngerasain mau hampir gitu kan, bukan mau sih, hampir mau putus kuliah gitu. Ini mah hampir gitu. Kalau mau putus kuliah kan pasti udah berhenti gitu. Ada nggak? Ada. Ya. Apa sih mbak? Jadi saya pernah ngerasa ngedown mau hampir putus kuliah. Iya.
gara-gara nggak bisa mengikuti Pembelajaran kan? Ya, pembelajarannya. Oh, oke. Karena kan saya juga dulunya farmasi gitu. Oh, Jadi beda jauh jurusan kan gitu? Beda. Oh, iya. Saya beda juga dulu jurusan. farmasi kan. Oh, oke. Tapi Tiba-tiba ke IT. tapi sekarang masih lanjut? Lanjut. Oh, oke. Alhamdulillah. Itu teman kan ya yang Iya. ngajar kan? Oh. Iya, karena teman juga. Oh, oke. Berarti dari motivasi ini juga ada sangkut pautnya sama teman kan? Iya. Gimana? Ada? Ada waktu itu kebetulan Oke. saya ya kak sama saya Selsa sih, tapi saya jurusan saya anak TKJ, masuk ke informatika juga. Mungkin saya emang dari diri sendiri gitu ya, memang saya pemalas jujur, tapi alhamdulillah gitu ada teman-teman yang banyak memotivasi, udahlah jangan kayak gitu, mending kayak gini nih, kedepannya Jadi- ini planning jadi bagus ya gitu. didorong gitu kan? Didorong, Saling bener, ngedorong gitu saling kan? ngedorong. Oh, oke. Dapat circle yang alhamdulillah positif lah gitu. Oh, Ya jadi saya bisa sampai sekarang gitu di acara podcast Anda. oke. Terima kasih. Kalau dari ini Mbak Natasha ada? Sama ada. Oh. Jadi kayak susah banget Oh. buat mengikuti materinya gitu. Oke. Itu sama kan. Tapi punya teman kan gitu. Tadi juga ada kan. Ada ya. Oke. Clear kan kita tuh tentang motivasi, tentang apa kita curhat-curhat gitu kan. Gak apa-apa kan, cuman gini-gini doang mah gitu kan. Nggak apa-apa. Oke Udah lah, kopi-kopi kalau- ini teh. Jadi dari aku, Adanya air putih gitu. Ini Jadi gini kembung. Ya, benar. kalau dari aku teruslah berusaha. Oke, terus Selagi kamu Bisa. bisa. Mantap sih. Teruslah berusaha selagi Kamu. kamu bisa. Saya Mantap, bisa, Cok. saya mau. Itu dorongannya keren sih ya. Boleh kita ambil kesimpulannya kalau dari saya gitu, dari motivasi kalian terus pengalaman buruk kalian gitu yang tadi diobrolin menurut saya gitu ya. Yang pertama tuh motivasi itu kalian emang apa ya, mahasiswa kan, emang sih rata-rata gitu harus punya motivasi kan. Kita bertujuan mau kuliah tuh motivasinya apa sih kan, kalian juga harus punya gitu. Tapi kan kalian udah punya gitu, itu suatu is the best lah buat kalian gitu kan, udah punya gitu kan. Terutama yang kedua kan tadi kalian rata-rata sama teman, sama orang tua gitu kan. Kalau orang tua kan udah jelas gitu. Yang kedua kan teman. Yang teman tuh yang pertama kan circle. Yang kedua ada yang jago bisa ngajarin kita kan. Nah, itulah fungsinya pertemanan tuh. Benar kan? Nah, Saling membantu. ya, benar. Nah, untuk kalian gitu kan yang nggak ada di sini misalnya bertemanlah gitu kan. Jangan muyung gitu di kosan sendirian gitu. Ajakan tuh teman tuh datang gitu kan, undang saya ke kosan kalian. Wow, jangan. Kalau Ajarin gua gitu. Jadi ya kalau bisa mah ajaklah kita gitu kan. Jangan sampai kita blok-blokan, kita beda jurusan. Enggak, saya IF, ini SI loh gitu kan. Beda kan kita juga. Tapi kita bisa masih bersatu kan. Nah, begitu. Ajaklah teman, kita saling sharing gitu kan tentang jurusan. Apalagi kan jurusan kita tuh belum keimplement buat nanti kerja kan, PKL aja belum kan. Nah, gitu. Itu tuh kerennya tuh kalau misalnya udah kerja gitu kan, kita tuh harus punya wawasan, harus ada pengalaman yang udah kerja kan. Nah, itulah kesimpulan dari saya mah. Jadi bagusnya mah berteman lah gitu kan, berteman gitu. Harus punya dorongan masing-masing gitu. Oke. Ada tambahan apa? mungkin segitu aja. Oke. Udah Teteh? waktunya udah cukup lumayan. Kalau dari Teteh? Udah cukup. Semoga bisa memotivasi kalian juga biar terus bangkit. Jangan males-malesan, ingat. Jangan males-malesan Iya. kayak saya. Oke. Jadi pesan untuk kalian yang di luar itu ya, mahasiswa manapun gitu. Yang pertama tuh circle tuh harus pilih-pilih lah gitu kan. Yang pertama kuncinya tuh kuliah mah motivasi sih dari mana-mana juga. Kita kuliah mau kerja kemana tuh harus udah ada implement gitu kan. Kita mau dibawa kemana nih kuliah tuh, masa kita harus putus setengah kuliah kan, nggak mungkin kan. Kita udah semester 4, setengah lagi kan, setengah perjalanan lagi, tiba-tiba putus kuliah, ayo dong, come on kan gitu, berusaha lagi dong gitu kan. Kayak kan tadi tentang pesan saya gitu. Ada yang mau dipertanyakan? Sudah cukup. Sudah? Cukup. Cukup. Oh. Berarti
come on, kita akhiri aja gitu kan, sampai di sini aja pertemuan kita kan, masih banyak pembahasan buat kedepannya gitu. Oke, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip.